dalam kaitan ini seperti halnya kemarin hari Minggu, saya ingin menyapa Anda semuanya di rumah masing-masing, mewakili warganya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya baik, sehat walafiat, dan kali ini saya ingin berdialog dan ingin mendengar apakah ada masalah-masalah yang perlu saya ketahui, masalah kehidupan sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah kesejahteraan, kesehatan, yang kira-kira KBRI perlu tahu dan KBRI perlu membantu. Saya kira itu intinya. Jadi saya ingin Oke, selamat malam. Saya Timbul Simanjuntak. Alhamdulillah kami semua baik-baik di sini. Hanya ada dua pertanyaan yang akan saya sampaikan. Pertama itu ada teman kita yang mau pulang, tapi tidak ada fasilitas. Bagaimana cara pulang? Kalau dari sini, apakah dia perlu menyatakan ke rumah sakit dulu, mencari apakah dia sehat? Terus bagaimana nanti kalau sudah sampai di Indonesia, apa perlu lagi dikarantin atau melapor ke rumah sakit? Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya. Yang kedua adalah ada beberapa teman juga yang gajinya tidak dibayar sepenuhnya. Terus yang ada juga kawan yang baru keluar dari rumah sakit. Dan ini juga belum tahu saya statusnya apakah dibayar gajinya atau tidak. Ini belum jelas karena dia baru keluar dari rumah sakit. Begitu dari biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Timbul ya. Mohon dibantu dipantau semua warganya di bawah Pak Timbul ya. Mudah-mudahan semuanya baik. Oke, mengenai pulang ke Indonesia, alhamdulillah kita sudah sekali berusaha ya untuk penerbangan khusus pertama Royal Brunei Airlines nanti tanggal 1 ke Jakarta ya. Dan kemarin sudah didaftar. Kita utamakan adalah warga kita yang kontraknya sudah habis ya, yang harus pulang. Kita utamakan yang kemarin datang ke sini sebagai wisatawan tapi nggak bisa pulang. Kita utamakan juga warga kita yang keluar dari penjara. Nah, kemarin sudah kita umumkan dan kemarin juga sudah didaftar langsung dengan RBA di KBRI. Yang daftar kemarin 150 orang, tetapi pesawatnya hanya bisa membawa 98 orang. Ya, kenapa begitu? Karena kita tidak ingin pesawatnya diisi penuh, setiap kursi jejer, kita tidak ingin. Kita ingin satu kursi selang satu kosong lalu terisi lagi. Jadi hanya 98, kemarin sudah berhasil, tinggal kita menunggu insya Allah tanggal 1 besok hari Jumat terbang ke Jakarta. Ya. Nanti diapakan di Jakarta ya, kemarin saya jelaskan juga. Nanti pertama di pesawat akan kita bekali dengan sarung tangan, kita kasih masker juga. Nanti di pesawat mengisi kartu kuning, namanya kartu kuning dari Kementerian Kesehatan kita. Begitu landing nanti di Cengkareng, nanti sudah ada tim yang menjemput, yang mengurus dari Kementerian Kesehatan akan mengurus semua aspek terkait dengan tes kesehatan, terutama COVID-19. Ya, nanti akan dites apakah positif atau tidak, perlu karantina apa tidak, nanti akan ditentukan di sana. Ya, kemudian ada lagi wakil dari Departemen Tenaga Kerja, ada lagi dari wakil BNP 2 TKI, ya, kemudian ada lagi wakil dari Kementerian Sosial. Nanti tim lengkap sudah dibahas oleh KBRI untuk sampai di sana bisa sampai tujuan dan apakah nanti bagaimana bisa kembali ke kampung masing-masing, nanti akan kita bantu juga. Ya, kita akan siapkan juga surat dari KBRI yang menyatakan bahwa si A, si B, si C ini adalah pekerja migran dari Brunei. Sehingga nanti insya Allah tidak diberlakukan larangan pulang kampung. Ya, kan sekarang tidak boleh pulang kampung nih. Mudah-mudahan boleh pulang kampung dengan surat dari kita. Ya, jadi jawabannya adalah itu. Nah, sekarang masih ada sisanya sekitar 70 orang dari yang mendaftar. Kemarin mendaftar untuk terbang ke Jakarta dan kemarin juga antrinya banyak dan KBRI akan melakukan langkah-langkah untuk membahas lebih lanjut baik dengan AirAsia atau dengan Royal Brunei Airlines, kemungkinan terbang khusus lagi insya Allah kita bisa dapatkan untuk gelombang kedua ya, kita doakan. Terus kemudian tadi soal kawan-kawan yang tidak terima gaji sepenuhnya ya, tolong disampaikan ke kawan-kawan semuanya
ini masalahnya ada masa apa? Kita prihatin semua ya, kita prihatin wabah ini tidak kita harapkan tahu-tahu tiba. Ya ini semata-mata karena mungkin Allah memberikan ya, Tuhan memberikan peringatan kepada kita semua lah. Kita berdoa mudah-mudahan nanti ada hikmahnya. Jadi pertanyaan yang pertama begini Pak Duta. Jadi sementara ini isu yang beredar di Indonesia sendiri sudah ada lockdown untuk setiap daerah, termasuk penerbangan dan juga transportasi darat. Kira-kira apakah KBRI bisa memberikan informasi kepada kami bila ini akan boleh ditutup atau dilanjutkan kembali untuk domestik atau international flight atau transportasi ini, Pak. Dan yang kedua, kami juga mendengar bahwasanya kalau di Brunei ini, orang Indonesia yang akan datang ke Brunei harus melakukan swab test untuk COVID-19 endemik. Jadi, yang menelan biaya $1.000. Kira-kira kalau orang Indonesia, pekerja Indonesia, terlebihnya mungkin yang mau cari makan di Brunei, kalau mereka sudah melakukan tes COVID di Indonesia, kira-kira hasil tes yang ada di Indonesia itu bolehkah dipakai di Brunei ini untuk menghindari yang $1.000 tadi, yang swab $1.000 tadi? Ya. Nah, itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, ini kan sekarang ini terus terang saja, karena saya juga bekerja di suatu perusahaan pelayaran, di mana kru-kru kapal yang di kapal sekarang ini sudah ada di larangan untuk keluar dan juga untuk kembali. Karena satu, kita menghindari mereka untuk tidak terjangkit dengan COVID itu sendiri. Namun kontrak mereka habis dan mereka ingin pulang, otomatis kami mencari pengganti pelaut. Sementara sampai saat ini, kejelasan yang belum kami dapat adalah bagaimana cara membawa seorang pelaut untuk datang ke Brunei dengan mendapat fasilitas untuk tidak karantin, apakah itu ada, ataupun kalaupun memang proses yang harus dijalani dari Indonesia termasuk harus melapor ke BP2TKI itu apa memang masih ada, apakah memang proses ini semakin lambat atau semakin cepat atau tetap, ini kami belum tahu, Pak. Jadi mau dapatkan informasi yang ini juga kami perlu kira-kira KBRI mudah-mudahan bisa memberikan informasi kepada kami. Oke. Dan yang kami ketahui, Kedutaan Brunei Darussalam di Indonesia sekarang sudah ditutup untuk sementara waktu. Kira-kira ada nggak informasi yang bisa kami dapat? Kapan kira-kira Kedutaan Besar Brunei Darussalam di Indonesia dibuka kembali? Karena pelaut-pelaut atau pekerja Indonesia, termasuk untuk pekerja-pekerja yang ingin mencari duit ini, rata-rata memang harus melapor ke Kedutaan Besar, Kedutaan Brunei di Indonesia. Tapi saat ini kedengarannya tutup. Iya. Ini kedengarannya ditutup. Jadi, kemudian kami bisa mendapatkan informasi ini, Pak. Boleh Pak, satu lagi Pak. Saya jawab dulu biar nggak lupa. Sudah ada 3 Pak Martono ya. Ini orang tua nanti saya juga nggak nyatet nanti lupa nanti. Pak Martono kan Pak catatan itu. Jadi KBRI sudah membahas dengan semua instansi yang ada di Jakarta ya terhadap kemungkinan transportasi bagi kawan-kawan yang sudah berhasil pulang besok ke daerah masing-masing. Karena kenyataannya betul memang tidak ada pesawat, tidak ada kereta api, bis-bis juga tidak boleh. Jadi dalam daftar 98 yang nanti pulang tanggal 1 sudah kita golong-golongkan, kita kelompokkan siapa yang dari Jakarta, siapa dari Banten, siapa Jawa Tengah, siapa Jawa Timur, kita sudah kelompokkan. Nah, kita akan bahas kembali, mudah-mudahan nanti kawan-kawan di Jakarta ada transportasi yang bisa dibantu dan mudah-mudahan dengan surat pengantar dari KBRI mereka bisa kembali ke kampung halamannya. Ya, nanti ini tugas kami untuk meyakinkan jangan sampai pulang ke Indonesia malah sampai di Jakarta berhenti tidak bisa kemana-mana. Ya kita coba, kita minta doanya aja ya Pak Martono ya. Oke.
Nah, yang kedua mengenai para pelaut yang sudah selesai kontrak kerjanya, tolong kami diberitahu. Tadi kami bilang di tahap pertama, kita akan coba lagi penerbangan khusus yang kedua. Nah, nanti bisa didaftarkan kalau memang sudah habis kontraknya mau pulang Indonesia, coba nanti terus ngintip apa yang diumumkan oleh KBRI supaya nanti tahu kapan ada penerbangan khusus yang kedua. Ya, mengenai tenaga pelaut dari Indonesia, halo, mati lagi. Ya Pak. Oh, dengar ya. Oke, mengenai tenaga pelaut dari Indonesia, Pak Martono, Brunei sudah beberapa minggu atau 2 minggu ini ya melarang pekerja asing baru datang ke Brunei. Indonesia juga sudah melarang atau tidak memproses pekerja Indonesia ke luar negeri. KBRI juga tidak memproses lagi job order dari siapapun agensi yang ada di Brunei. Ini artinya apa? Artinya ya tidak ada orang baru masuk ke Brunei. Kecuali nanti situasi sudah membaik, Brunei sudah mempermudah peraturan-peraturan itu. Memang ini sulit ya bagi Brunei. Ini juga membantu perekonomian Brunei. Di sisi lain juga Brunei ini berhati-hati supaya tidak ada kasus-kasus impor COVID-19 dari luar negeri masuk ke Brunei. Jadi sabar dulu Pak Martono, sampaikan kawan-kawan, selama Brunei masih melarang orang asing masuk, ya kita nggak bisa bawa orang. Dan kita pun juga sudah ada instruksi tidak boleh memproses job order baru. Ya, jadi berarti sementara tiarap dulu. Nah, langsung kemudian pertanyaan mengenai orang Indonesia yang masuk ke Brunei, yang tadi aja tidak boleh masuk, ya. Kalau toh diproses siap jalan pun juga tidak ada pesawat ke sini, ya kan? Nggak ada pesawat ke sini, jadi juga sama, sabar dulu, ya. Kalau toh mereka datang ke sini dengan menggunakan pesawat yang muter-muter dulu, misalnya siapa tahu berjuang menggunakan AirAsia ke Kuala Lumpur, terus ke sini, atau siapa tahu berjuang ke Australia dulu baru ke Brunei gitu ya, atau mungkin ke Manila, ya ada kemungkinan itu. Tapi kan itu muter-muter. Apakah sampai di Brunei nanti kena peraturan harus bayar $1.000 untuk tes COVID? Jawabannya iya, karena itu adalah peraturan Brunei. Ya, yang sebetulnya itu adalah upaya pemerintah Brunei ini untuk menghambat orang asing masuk. Jadi bukan berlaku kepada orang Indonesia, untuk semua orang asing yang masuk akan dikenakan biaya tes COVID 1.000 PND. Jadi pertanyaannya begini Pak, jadi kan katanya itu tanggal 29 batas pendaftarannya. Sementara ini yang anggota kami itu bukan di KB saja, bahkan kami mempunyai anggota di LABI ada berkisar 100 lebih. Nah, jadi otomatis untuk mengkolek data dari mereka itu bukan hal yang gampang menurut saya. Jadi saya harus memang ada waktu dulu, baru saya boleh lebih. Jadi pertanyaannya kira-kira waktu itu boleh nggak diperpanjang sehingga kami bisa cepat mengambil data kawan-kawan. Dan yang katanya tadi persyaratannya fotokopi IC ini bolehkah digantikan dengan paspor? Karena IC kalau yang di LABI sana belum tentu mereka mempunyai IC juga Pak. Bahkan ada juga yang di Sungai Teraban kawan kami tidak mempunyai IC, tapi paspor mereka punya. Kira-kira ini boleh nggak kami lampirkan untuk menjadi persyaratan mendapatkan sembako pada kawan-kawan? Oke, Pak Martono, terima kasih Pak, saya memahami. Jadi begini Pak Martono dan kawan-kawan semuanya, KBRI ini bukan KBRI aja ya, seluruh kementerian di Indonesia, ya termasuk semua kedutaan Indonesia di luar negeri semuanya, sekarang negara sedang habis-habisan mencari dana untuk menangani masalah COVID ini. Ya, akibatnya semua anggaran KBRI seluruh dunia semua dipotong, termasuk di bandar ini. Ya, kita semua dipotong habis-habisan, untuk bekerja pun kita sudah di-scrap semuanya, uang dikembalikan untuk dikumpulkan untuk penanganan masalah ini. Tapi tetap bagi kami di KBRI, pelindungan warga kita tetap menjadi prioritas ya, dan kami akan terus mencari istilah bahasa Jawanya Pak Martono ini namanya Jawa tapi orang Batak ya, ngerti koret-koret nggak Pak Martono ya, koret-koret mencari-cari ya anggaran yang ada di KBRI ya, untuk memberikan sembako bagi kawan-kawan yang betul-betul memiliki prioritas untuk dibantu. Nah, itu kita punya kriterianya.
Oleh karena itu kita kemarin mendata, kita beri batas waktu 29 April ini untuk mendapatkan gambaran kira-kira berapa orang sih yang betul-betul prioritas perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Perkenalkan, saya Diana dari komunitas Semeton Lombok Indonesia Brunei. Untuk dampak dari komunitas kami, seperti yang sudah dibahas Pak, rata-rata mungkin sama saja, ada pemotongan gaji, bahkan ada juga yang tidak mendapat gaji. Tapi yang ingin saya tanyakan, mengenai ada pendataan sembako kemarin yang menggunakan IC atau paspor. Nah, dari rekan kami, ada yang belum punya IC dan paspornya dipegang sama majikannya, sedangkan komunikasi sama majikannya tidak baik. Itu gimana Pak untuk daftar ke KBRI-nya? Apakah boleh menggunakan namanya saja? Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Lombok ya, Ibu Diana. Menurut saya kalau masih bisa tinggal bersama majikan di rumah masing-masing, terutama amah, artinya menurut hemat saya sudah tidak ada masalah tempat tinggalnya. Mestinya juga tidak ada masalah soal makan kan? Halo. Kebetulan ini dia kerja di restoran Pak. Terus kabar dari majikannya tidak ada sama sekali. Dan mungkin bulan ini nggak ada gaji. Oh, oke. Jadi kalau memang bekerjanya di luar, ya itu tadi. Yang penting ada tempat tinggal. Ya kalau bisa baik-baiklah dengan majikannya. Ya memohonlah tempat tinggalnya masih ada, untuk makan masih ada. Kalau bisa gajinya lah seberapa dibayarkan. Tapi kalau memang tutup sama sekali, ya memang kita serba sulit ya, Tapi kalau sampai betul-betul mentok betul perlu bantuan, silahkan hubungin KBRI ya. Sekaligus juga apapun yang dipunyai lah, kalau ada paspor, kalau tidak ada ya ID-nya kita silahkan. Secara umum dari Garda BMI mungkin semuanya sehat Pak, alhamdulillah tidak terjangkiti oleh COVID-19 ini. Dan alhamdulillah kalau soal terdampak memang ya sedikit agak terhambat. Sebab dari komunitas kami kebanyakan rata-rata ya pengusaha menengah ke bawah ya. Ada sedikit keterlambatan dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian juga ada beberapa anggota kami yang bekerja di restoran dan bekerja juga di bidang pelaminan Pak. Dan itu sangat terdampak sekali karena memang tidak ada pekerjaan. Namun sampai saat ini kami belum mendapatkan data yang pasti di mana kerjanya siapa, namanya siapa, belum dapat kami pastikan sehingga belum kami dapat ajukan untuk mendapatkan sembako dari KBRI itu sendiri. Kemudian yang lainnya adalah masalah sudah tadi saya mau tanyakan sudah dijawab oleh Pak Duta, jadi tidak saya tanyakan lagi. Mungkin itu dulu Pak sementara yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon doanya lah. Terima kasih banyak Pak Syihabuddin BMI ya. Senang saya mendengarnya. Terima kasih ucapan Ramadannya tadi Pak Martono juga lupa. Pak Martono terima kasih. Pak Martono tadi mengucapkan selamat Ramadan untuk kita semuanya dari kawan-kawan Kristiani. Jadi kita syukuri ya Pak Syihabuddin dan kawan-kawan BMI bahwa semuanya anggota semuanya sehat walafiat, dan kita semuanya berdoa jangan sampai ada satupun yang terpapar COVID-19 ini ya. Mengenai keadaan di sini ya kita sama-sama tahulah, di negara kita pun juga banyak sekali PHK, banyak sekali orang tidak bisa bekerja, bahkan juga ada kriminal juga sudah mulai ada. Jadi memang ini situasi yang sangat tidak kita inginkan semuanya. Jadi tetap saya ulang berkali-kali, kita semuanya bersabar menerima ini dan menjalin hubungan yang baik dengan majikan masing-masing ya. Yang penting kontrak tidak diputus, tidak diusir, ya itu udah kita syukurin. Karena di Indonesia pun juga semuanya sulit sekarang. Ya, jadi kita syukuri. Tolong sampaikan pesan saya untuk semua kawan-kawan di BMI dan semuanya yang ada di forum ini. Ya, selalu terus jaga kesehatan ya supaya sehat, makan makanan terus dijaga ya. Walaupun puasa makanan tetap dijaga bergizi ya. Walaupun puasa juga olahraga
minimal berjemur diri lah ya, terus dijaga masker kalau mau keluar, tangan. Oh iya, hari berjemur kalau kawan-kawan yang di konstruktif terutama ya, udah berjemur ya. Terus ada lagi Pak, satu lagi Pak, tentang kegiatan yang saya lupa tadi, bahwa alhamdulillah Garda BMI masih, sekalipun Ramadan, masih terus melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat Islam tentunya. Dalam mengisi bulan Ramadan ini, Garda BMI telah melakukan yakni tadarus online, Pak. Dari tadarus online, insya Allah, alhamdulillah untuk minggu pertama ini sudah khatam 1 Al-Quran. Nanti akan kami teruskan lagi menjadi beberapa kali khatam. Dan perlu saya sampaikan juga, kami juga ditemani oleh Mas Jo, ada Ustadz Afandi juga sebagai penasehat dari Garda BMI. Juga ada Pak Mahfudin juga ada sini, alhamdulillah Pak. Ya, mana Pak Mahfudin? Oh iya. Sampai sini. Oke, mantap. Oke, makasih BMI, mantap. Ya, lihat apa backdropnya hijaunya di belakangnya juga mantap, dan saya lihat orangnya seger semuanya ya. Semangat. Terima kasih dengan kegiatan keagamaan Jaki, agama tadi Pak. Kita pun KBRI pun dengan Permai juga akan memulai lagi siar agama kita setiap Sabtu secara online juga. Jadi nanti setiap Sabtu malam nanti Pak Wahyu akan mengumumkan jam berapa. Nanti Permai dan KBRI akan gantian, nanti ada penceramah yang memberikan juga tausiah online. Jadi kita tidak keluar, tapi kita tetap menjaga supaya siraman rohani kita jalan terus, sehingga kita betul-betul sehat jasmani kita dan rohani kita. Gitu ya. Oke, terima kasih. Daftar Pak dari Garda BMI, daftar Pak ceramahnya. Monggo silakan nanti. Monggo silakan. Ayo, mari. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Dampaknya memang terhadap ekonomi, bahwa kita itu anggotanya itu ada sebagian dari pengusaha, baik itu pengusaha yang kelas menengah atas, kelas sedang ataupun kelas bawah, dan juga terdapat para pekerja. Nah, para pekerja ini itu juga ada yang parah, ada yang sedang, dan juga ada yang ringan, bahkan ada yang tidak sama sekali terdampak. Yang parah itu ya salah satunya sudah saya ajukan ke KBRI, seperti kiat-kiat dari KBRI untuk bagaimana mengatasi bola ini. Jadi mereka, saudara-saudara kita yang ada bekerja di sektor ini, semuanya itu terdeteksi gitu kan, karena kadang-kadang sebagian dari mereka itu out of the radar. Kita nggak tahu Pak keadaannya seperti apa, karena dia ada di dalam rumah gitu Pak. Itu saja Pak. Makasih Pak Muhyiddin. Makasih Pak Muhyiddin. Kami memang menyadari tidak semuanya orang Indonesia yang di Brunei ini tercatat. Kenapa? Karena tidak semuanya melapor diri. Ya, itulah sampai sekarang kita mendata terus setiap hari. Semua pegawai KBRI ya, begitu ada waktu kosong kita data, kita input data, kita scan semua dokumen, jangan sampai ada duplikasi lagi. Dan sekarang sudah berhasil kita mendata sejumlah sekitar 25.000 orang yang sudah kita data by name, by address, yang tidak mungkin duplikasi. Nah, ini memang kita maksudkan untuk supaya kita tahu jumlah persis warga kita. Persis tidak mungkin diketahui, pasti akan bervariasi ya. Tapi paling tidak mendekati jumlah yang sebenarnya. Benar bahwa beberapa amah kita tidak terdeteksi karena tidak lapor, dan benar bahwa mereka tinggal bersama-sama majikan masing-masing yang tidak semuanya bisa berkomunikasi dengan kita ya. Oleh karena itu dari catatan kami yang bekerja sebagai amah yang terdaftar jumlahnya sekitar 8.000 orang. Dari 8.000 orang itu kami berasumsi kalau memang majikannya baik-baik semuanya, pasti mereka tidak ada masalah mengenai tempat tinggal. Yang kedua, kami juga berasumsi pasti tidak ada masalah dengan makan, karena pasti makannya ikut majikannya ya. Dua hal ini yang kami percayakan, misalnya
mudah-mudahan tidak bermasalah amah-amah kita. Justru yang kita monitor adalah amah-amah kita yang bermasalah karena gajinya tidak dibayar, ya, atau bermasalah karena mengalami kekerasan rumah tangga di rumahnya masing-masing, atau mungkin terlibat tindak asusila atau kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh pemerintah Brunei. Ya, jadi kalau ditanya kembali kiat-kiatnya apa, kita sedang mendata terus, dan saya minta bantuan Permai dan semua paguyuban yang ada untuk mendata, untuk memberikan informasi bahwa setiap warga kita dimanapun bekerjanya kita punya catatannya. Nah, kalau tidak ada maka tentu kelemahannya kita tidak bisa outreach, kita tidak bisa melindungi secara optimal mereka karena kita tidak tahu. Ya, jadi itu Pak Muhyiddin. Makasih banyak. Ya Pak. Ya terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Untuk kita follow up terus sama-sama Pak. Ya nanti Pak Muhyiddin Permai nanti mulai Sabtu ya pengajian ya, hari Sabtu ya, tiap Sabtu malam ya. Iya Pak. Terima kasih ya sudah di-mention tadi di awal bahwa kita akan mengadakan kerjasama. Kerjasama ini sudah setiap tahun dan kali ini kita akan menggunakan media online. Terima kasih Pak. Dan teman-teman semuanya nanti bisa bergabung di acara ini ya, setiap ujung minggu, Sabtu malam minggu kita akan mengadakan penceramah-penceramah kita. Ya. Terima kasih Pak. Ya, dan tadi penceramah yang diajukan ada 4 orang itu sudah kita mintakan izin ke instansinya masing-masing. Tadi sudah dikirimkan surat oleh KBRI. Ya. Nah, itu saja, namanya singkat, mewakili dari SRKB, Saudara Ranto Kuala Belait. Sementara ini Pak Ketua sama wakilnya itu masih di Indonesia, jadi kami hanya anggota saja. Tapi tidak apa-apalah kami mewakili dan bersilaturahmi sekalian melaporkan untuk SRKB, insya Allah sementara ini aman-aman saja. Saya semudah-mudahan nanti sehat selalu, tidak terkena dampak, tidak terkena jangkitan COVID. Amin, amin, amin. Nah, kemudian ini Hana bercerita melaporkan atau laporan bahwa program masker tentunya. Program masker insya Allah dari SRKB sudah mendapat atau mendaftarkan untuk 444 penerima masker. Insya Allah tinggal 71 orang saja. Mungkin 2, 3 atau 4 hari nanti akan diambil dari wakilnya. Nah, kemudian yang untuk laporan sembako 2 hari yang lepas, nah, pada hari ini memang aturannya sudah akhir atau ditutup. Nah, jadi tadi siang sudah mengantar nama-nama 55 orang. Jadi terdiri dari gerai atau restoran yang tutup atau yang dibayar setengah gaji, ada yang dibayar 1/3. Jadi 1 bulan macam 300, gajinya terima 100 saja. Jadi itu sangat perlu bantuan, insya Allah tepat sasaran. Jadi kami survei sama-sama kawannya lain. Saya ingat itu saja Pak Dubes, tidak ada apa yang penting sehat saja lah. Alhamdulillah, SRKB. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Nah, terima kasih banyak. Amin. Terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Dubes dan staf-stafnya telah membeli kelonggaran untuk silaturahmi online. Nah, terima kasih kawan-kawan semua dari komunitas yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siapa tadi Pak Islam ya? Terima kasih, namanya aja Islam, jadi luar biasa. Mudah-mudahan Islamnya lebih daripada yang lain-lain. Amin. Ya, Pak Islam ya. Amin. Makasih Pak Islam. Mudah-mudahan keluarga Pak Rantau di KB semuanya baik. Ya, monggo. Masker nanti silakan, kalau masih ada yang kurang silakan menghubungi KBRI ya, barangkali masih ada nanti silakan dibagi. Mengenai apa tadi sembako ya silakan dikumpulkan saja. Nanti oleh KBRI akan dijumlahkan dari seluruh yang meminta, kira-kira jumlahnya berapa ya. Kita akan buatkan prioritas. Kalau memang nanti anggaran yang kita carikan cukup ya tentu kita akan berikan semuanya.
Tapi nanti tetap akan kita lakukan seleksi dan verifikasi betul-betul kawan-kawan yang sangat perlu banget kita berikan, ya. Insya Allah, ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak Duta. Perkenalkan, nama saya Sumedi. Di sini saya hanya ingin melaporkan dari anggota kami. Alhamdulillah pada saat ini anggota kami belum ada yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Cuma ada beberapa anggota yang bekerja di restoran itu, sebagian ada yang dirumahkan, ada juga yang di rolling. Jadi gaji di dapur dan pengurangan juga jam kerja. Ya, itu. Nah, Ya. terus apakah ada solusinya untuk rekan-rekan yang seperti ini, Pak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kira ini masalah umum ya. Jadi memang yang paling berdampak adalah kawan-kawan yang bekerja di sektor jasa. Ya, terutama sekali adalah yang di sektor restoran. Ya, memang ini sama-sama kita dalami. Itu tadi yang penting ya. Yang penting tolong disampaikan ke semua anggota yang bekerja di sektor restoran ini untuk sabar dan memahami situasi yang sulit ini, ya, dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan majikan masing-masing. Saya ingin menyampaikan mumpung saya masih ingat untuk semuanya ya. Jadi saya pun juga minggu lalu ya bertemu dengan duta besar yang memiliki pekerja asing di sini. Ya, kemarin ada dubes dari Bangladesh, dari Filipina, dari India, dari Pakistan, Malaysia, ya, dipimpin oleh dubes dari Oman. Jadi kemarin kita membahas tentang nasib pekerja-pekerja asing yang di Brunei, dan beberapa poin sudah kita berikan masukan ini ke pemerintah Brunei untuk ditindaklanjuti. Ya. Salah satunya kita usulkan kepada pemerintah Brunei agar buruh-buruh asing yang di sini, terutama yang tinggalnya di kos-kosan atau di rumah secara bersamaan, yang satu rumah sampai 20 orang, 30 orang, kemarin kita mengusulkan agar pemerintah Brunei melakukan secara random tes COVID, ya, karena ini sangat membahayakan. Oleh karena itu kepada semua paguyuban yang sekarang diwakili malam ini, tolong dibantu masyarakat kita, ya, yang tinggalnya dalam jumlah besar bersama-sama, apakah itu di kos-kosan atau di rumah. Ini yang perlu kita waspadai, alamatnya di mana. Saya menunggu sekarang respon dari Brunei, mudah-mudahan bisa mengadakan secara random tes COVID. Ya, kami juga membicarakan poin-poin penting lainnya, misalnya untuk meminta perhatian pemerintah Brunei bagi saudara-saudara kita, terutama yang masuk kategori UKM, pengusaha kecil dan menengah, yang kena dampak, misalnya tidak bisa membayar kontrakan atau membayar uang bulanan cicilan gitu ya. Kita minta juga supaya mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Brunei. Ya, ini adalah beberapa hal yang sudah kita lakukan dengan pihak Brunei. Kita pun juga minta agar syarat untuk tes COVID 1000 BND yang tadi dimintakan untuk pekerja asing itu difleksibelkan. Ya, karena kalau ini berkelanjutan tentu aturan ini tidak akan ada orang asing ke sini, tidak ada yang bekerja di sini, otomatis ekonomi Brunei juga akan terganggu. Ya, tapi tetap kita hormati peraturan Brunei bahwa semua ini dilakukan untuk mencegah banyaknya orang asing masuk yang nanti menjadi kasus impor COVID-19. Kami di sini melaporkan dengan izin Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada yang terkena COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua komunitas dan negara Indonesia yang berada di Brunei tidak ada yang terkena. Amin ya rabbal alamin. Amin. Halo? Amin. Pak Duta. Halo, monggo silakan. Oh, ya Pak, saya teruskan Pak ya. Halo, silakan terus Pak. Halo. Begini Pak, sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan termasuk masker kemarin yang diberikan kepada kami, dan alhamdulillah sudah disebarluaskan ya dengan amanah
Dan seterusnya kemarin juga ada sumbangan sembako ya, sumbangan sembako daripada KBRI. Akan tetapi di sini alhamdulillah warga kami tidak terdampak parah. Jadi dia tidak ada yang alhamdulillah tidak ada yang mengambil. Tapi ada beberapa kawan-kawan kita yang meminta kepada saya, ini yang masalahnya pasal dia bukan komunitas, tapi dia meminta pada kami komunitas Masjid KMI. Ini yang masalah itu. Akhirnya saya tidak dapat mengatakan, saya cakap telepon saja pada KBRI. Insya Allah nanti ada solusinya. Itu Pak. Ya. Seterusnya, saya kalau Bapak menanggapi, alhamdulillah ini usulan daripada kami, ya Pak ya. Alhamdulillah kalau kita dengarkan perbicaraan kita dari awal hingga akhir sampai sekarang bagian saya kebanyakan kawan-kawan kita banyak yang terdampak akibat COVID-19 ini, terutama sektor bangunan, sektor restoran, makanan itu ya banyak terdampak sama sekali, banyak yang dapat ya. Kami mengusulkan seandainya bagi orang-orang yang tidak terdampak, zakat mal dikeluarkan di sini saja, siapa yang mengelola begitu Pak. Jadi kita alokasikan nanti kepada saudara-saudara kita yang terdampak di sini. Karena di Indonesia sudah ada yang mengurusi. Di sini saja ya. Nah, itu usulan Masjid KMI. Kenapa zakat mal saya sudah usulkan pada Permai. Jadi Permai kalau dapat ditanggapi, dan sekarang alhamdulillah KBRI mengundang kami juga mengusulkan kalau dapat zakat mal bagi orang-orang yang bekerja di sini yang mempunyai kelebihan uang banyak, rezeki yang banyak, kalau dapat sisihkanlah rezekinya sebagian pada saudara-saudara kita. Niatkan zakat mal, insya Allah akan lebih berguna sama sekali, lebih berguna, lebih bermanfaat ya, dan insya Allah lebih barokah ya Pak ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Pak dari Masjid KMI. Mudah-mudahan semua yang ada di grup ini dan semua warga negara Indonesia yang ada di Brunei, kita terhindar daripada COVID-19 dan senantiasa diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Khairul. Usulannya akan kita bahas lebih lanjut, dan ini usulan yang bagus sekali Pak Khairul. Mudah-mudahan nanti ada banyak dari saudara-saudara kita di sini yang bisa menyambut dengan positif usulan ini. Ya. Mungkin dari saya ini karena Pak Khairul mewakili para ustadz, para guru-guru agama, para guru ngaji, ya mohon kita didoain terus ya Pak ya. Kita semua didoakan yang di Brunei ini, khususnya warga kita semuanya terbebas dari COVID-19 ya. Semuanya didoakan, mudah-mudahan pekerjaannya semuanya baik, tidak ada yang kena dampak ya. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan Brunei ini positifnya terus bisa ditekan, tidak ada, karena baiknya kondisi di Brunei juga mempengaruhi kita semuanya. Dan terakhir kita doakan juga warga kita di Indonesia, mudah-mudahan COVID ini segera berakhir dan mudah-mudahan perekonomian segera kembali. Kembalinya mungkin masih lama karena dampaknya ini global, pertumbuhan ekonomi di dunia semuanya melemah. Brunei juga turun, Indonesia juga turun, negara ASEAN semuanya turun. Jadi ekonominya akan terpengaruh, tapi yang paling penting bagi kita semuanya tidak sampai parah, itu saja ya. Kita syukuri, dan kita semuanya dalam bulan suci ini bisa berdoa, bisa menambah sholat sunnah ya, berzikir, membaca Al-Quran. Dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya baik ya. Terima kasih Pak Khairul atas semua saran-sarannya. Saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya wakil yang tadi berbicara maupun semuanya wakil yang tidak berbicara tapi menonton, atau siapapun nanti yang menonton website KBRI, Facebook maupun channel-channel KBRI ya. Silahkan dimonitor perkembangan apapun di Brunei ini di semua media sosial yang ada, milik KBRI, milik saya, milik semua orang. Silahkan dilihat karena itu adalah perkembangan terakhir ya. Termasuk tadi di awal perbincangan ada usulan-usulan untuk yang mau pulang ya. Kita akan terus melakukan upaya-upaya agar ada penerbangan khusus berikutnya. Dan kita akan salurkan semuanya melalui wahana-wahana media sosial ya. Demikian saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.